Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Kak Theo dalam ibadah tengah minggu. Hari ini kita mau lagi mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh menolong kita untuk kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau menaikkan pujian, kita mau katakan, aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Baik, sebelum kita mendengar cerita, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bersyukur di mana Tuhan sudah mengizinkan kami untuk lagi dapat mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan akan cerita kebenaran firman Tuhan di tengah minggu ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya setiap apa yang kami dengar, setiap apa yang kami lihat melalui setiap gambar, kami sungguh-sungguh mengerti dan kami pun sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, hari ini tema kita tentang tidak seorang pun yang ku kehendaki terhilang. Menurut adik-adik tahu nggak ya, siapa sih yang sebenarnya tidak mau hidup kita terhilang? Siapa? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak mau hidup kita itu terhilang dari dalam dirinya, ya. Dia mau selalu hidup kita itu selalu berada di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya. Kita mau melihat saat ini tentang bagaimana cintanya Tuhan, bagaimana sayangnya Tuhan, bagaimana Tuhan itu begitu sangat mengasihi kehidupan kita, ya. Kita mau lihat pada suatu hari, ya, di sebuah pegunungan yang begitu indah, di sebuah pegunungan yang begitu banyak rumput, ada seorang yang sedang menggembalakan ternak-ternaknya, ya. Seorang gembala yang sedang mengembalakan ternak-ternak yang sedang ia jaga, yang sedang ia lindungi di dalam kehidupannya, ya. Yaitu dia sedang menggembalakan ternak, yaitu domba, ya. Siapa di antara adik-adik yang sudah pernah melihat domba? Ayo, 7 tangan. Ada yang sudah pernah? Pasti sudah pernah ya. Paling tidak lewat buku, atau lewat gambar, atau lewat TV, ya. Nah, seorang gembala ini kerjanya adalah mengembalakan domba, ya. Kita lihat berapa banyak sih kira-kira domba yang digembalakan oleh gembala ini. Dikatakan seorang gembala tadi mengembalakan kurang lebih dari 100 ekor domba.
Wow, banyak tidak adik-adik? Banyak ya. Nah, kalau adik mau coba hitung nanti di rumah ya, ada berapa dombanya ini ya. Jadi dikatakan gembala itu mempunyai 100 ekor domba-domba peliharaannya ya. Nah, jadi gembala itu memiliki 100 ekor, dan 100 ekor itu pun biasanya dia bawa ke padang rumput untuk memberi makan 100 ekor itu. Ya, dia mencari tempat-tempat di mana kira-kira domba itu bisa diberi makan. Domba itu bisa diberikan kenikmatan akan rumput-rumput yang segar, akan rumput-rumput yang hijau, akan rumput-rumput yang betul-betul terbaik untuk bisa dinikmati oleh domba-dombanya. Ya. Pagi-pagi gembala itu pun akhirnya digiring ke pegunungan supaya mereka menikmati akan rumput itu. Ya. Dan sudah mulai sore, gembala tadi pun akhirnya membawa dombanya kembali ya, untuk dikandangkan, untuk dimasukkan kembali ke kandang ya. Tetapi waktu sore hari sebelum gembala pulang, gembala pun akhirnya mencoba untuk menghitung, benarkah domba yang 100 tadi masih terdapat 100 ekor di situ atau tidak. Ya, akhirnya gembala tadi coba menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai akhirnya hanya domba yang ada yang tadi dia giring dari pegunungan tadi kepada kandang itu hanya ternyata tinggal 99 ekor. Dan 1 yang sedang terhilang. Waduh, kemana ya kira-kira domba itu? Dan akhirnya gembala pun mencoba untuk mencari. Dia memanggil domba itu, "Domba, domba, domba, di manakah dirimu?" Dia mencari, dia tidak membiarkan domba itu hilang. Dia terus mencari, dia terus memanggil, dia terus dan terus mencari. Sampai akhirnya gembala itu pun menemukan, dia mendengar suara domba itu. Ternyata domba itu sedang terperangkap di suatu tempat. Ya. Domba itu ternyata sedang terperangkap di semak belukar yang akhirnya sulit untuk domba itu lepas dari semak itu. Ya. Kita lihat, akhirnya gembala pun melihat ternyata domba itu sedang ada di bawah jurang yang begitu luar biasa semaknya. Ya. Akhirnya gembala itu pun berusaha untuk turun. Gembala itu pun berusaha akhirnya untuk mengambil dombanya tadi. Ya, kita lihat. Ya, akhirnya gembala itu pun mencoba turun untuk bisa menyelamatkan dombanya. Kita lihat ya, bagaimana hati seorang gembala tadi. Ya, dia berjuang, dia turun ke bawah untuk bisa mengambil domba yang sedang terperangkap, yang sedang tersesat, domba yang sedang terjerumus, sedang di dalam semak-semak belukar yang tidak bisa lepas dari semak itu. Ya. Akhirnya gembala pun mengambilnya. Ya. Akhirnya gembala pun mengambil domba itu. Akhirnya gembala itu pun akhirnya turun ke bawah dan menemukan domba itu sedang terperangkap di dalam semak belukar. Akhirnya ketika dia menemukan dombanya, akhirnya gembala pun melepaskan domba itu dari semak-semak yang ada. Dan akhirnya gembala pun menggendong domba itu. Dia memeluk domba itu. Dia merangkul domba itu. Dia
dia memeluk dengan begitu erat, dengan bersukacita. Akhirnya domba yang tadi yang terhilang itu tadi, akhirnya dia bisa dapat temukan dan dia dapat selamatkan dari ancaman bahaya, dari ancaman semak yang sedang melilit domba itu. Kita lihat bagaimana sukacita gembala itu. Dia bersukacita. Akhirnya domba yang terhilang tadi, akhirnya dia temukan. Dan dia akhirnya satukan kembali dengan domba-domba yang 99 tadi. Dan akhirnya apa? Ketika domba yang hilang tadi sudah ditemukan, akhirnya dia memanggil teman-temannya untuk bersukacita, untuk mereka merayakan akan kesenangan, akan kegembiraan gembala yang gembala yang dombanya hilang tadi. Akhirnya mereka bersukacita, bergembira bersama-sama dengan temannya karena dia merasakan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai. Dombanya itu yang terhilang tadi sudah ditemukan. Apalagi Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak membiarkan kehidupan kita terhilang. Tuhan Yesus tidak mau kehidupan kita yang Dia cintai, yang Dia sayangi, yang Dia kasihi itu terhilang dari kehidupannya. Ketika kita terhilang pun dari kehidupannya, Dia datang untuk mencari kita. Ketika kita sedang terhilang oleh karena kehidupan dosa-dosa kita, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari kita, supaya akhirnya kita yang tadi terhilang oleh karena dosa-dosa kita ditemukannya, diambilnya, dikembalikannya kepada miliknya, sehingga akhirnya dia pun bersuka cita karena kita telah ditemukannya. Ya. Jadi adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu begitu sayang dalam kehidupan kita. Dia tidak mau kehidupan kita itu terhilang dari hidupnya. Dia terus mencari kehidupan kita agar akhirnya kehidupan kita terus bisa menjadi milik kepunyaan Tuhan. Maka ayat hafalan kita dikatakan apa? Dari Matius 18 ayat 14 dikatakan apa? Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya yang terhilang. Ya. Maka hari ini adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan itu begitu sayang dan mencintai kehidupan kita. Dia tidak mau kehidupan kita terhilang. Dia walaupun ketika kita terhilang, Dia mencari kita untuk membawa kita kembali ke dalam kasih-Nya, ke dalam pelukan-Nya, ke dalam cintanya Tuhan, ya. Sehingga akhirnya kita tidak terperangkap di dalam jurang-jurang kejahatan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami diingatkan oleh firman-Mu bagaimana cinta-Mu terhadap kehidupan kami, Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami sering sekalipun seperti domba yang terhilang dari kumpulan-kumpulan kawanan domba. Tapi Tuhan begitu sayang dalam kehidupan kami, baik terhadap adik-adik yang di rumah
maupun kakak yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak mau kehidupan kami terhilang dari kawanan-kawanan umat-Nya Tuhan. Maka Tuhan pun mencari kami untuk mendapatkan kami, untuk membawa kami kepada kawanan-kawanan umat Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Bapa. Hamba mengucap syukur, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan tengah minggu kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus memberkati kehidupan adik-adik, dan tetap terus semangat dan terus jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.